di situ. Gue bilang katanya itu kayak cewek, gue neriaknya apa namanya, yang di atas itu tuh objeknya itu, si makhluknya itu katanya kayak perempuan. Gue bilangnya ngelihat ke lapangan ada sosok kayak perempuan katanya di tengah lapangan ya. Sendirian gitu maksudnya. Oh, di tengah ngelihat ke lapangan dan ada digendong-gendong. Itu gue baru shock juga tuh pas tahu tuh, maksudnya kaget juga. Oh, berarti kejadiannya udah pernah terjadi juga. Iya, jadi ternyata di rumah itu lumayan horor juga gitu. Selamat malam Warta, kembali lagi dengan podcast horor Gema, Gelap Malam. Hari ini kita kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang kisah horornya, di mana ketika sedang nongkrong dia malah kesurupan, dan kemudian ketika bersama dengan istrinya terjadi hal-hal mistis. Seperti apa cerita lengkapnya? Mari kita dengarkan. Nudi Kaler, Nudi Wetan, Nudi Lebak, Nudi Tonggo hadir. Perhatikan kanan kirimu, karena mungkin kamu gak sendiri. Halo Bang Radil. Halo. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik kok. Oke, mungkin sebelumnya boleh diperkenalkan dulu ke teman-teman warga Catra. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Radila. Saya berprofesi sebagai video editor. Keseharian saya ya ngedit video lah kerjaannya. Gitu. Oke. Jadi langsung aja Bang Radil ya. Karena kan ini saya dengar bahwa Bang Radil tuh pernah lagi nongkrong tapi kemudian kesurupan. Itu gimana tuh ceritanya Bang Radil? Oke. Ya mungkin bridging sedikit. Emang ada beberapa kejadian horor yang ya mungkin bisa dibilang horor sih, tapi gue sendiri sih sebenarnya nggak terlalu peka sama hal kayak gitu. Tapi ini berdasarkan dari pengalaman dari temen yang ngeliat saat itu gue katanya kesurupan. Tapi gue sendiri ngerasanya ya kayak lagi halusinasi aja, abis itu udah lupa aja gitu kejadiannya tuh ada apa gitu. Tapi kalau dari teman-teman waktu itu pas yang ada di lokasi yang sama itu memang ngasih tahu kalau gue itu kesurupan saat itu. Oke, gitu. Berarti di satu sisi Bang Radil nggak menyadari Bang Radil kesurupan di situ? Kayak lupa aja gitu, kayak ke-skip aja gitu time-nya gitu. Tiba-tiba udah pada sakit aja karena tangan katanya dipencet kayak orang kesurupan pada umumnya lah, maksudnya jempolnya diteken lah, terus badan kayak ada yang biru-biru karena ditarik-tarik katanya gitu. Wah, ini menarik. Mari mungkin Bang Radil kita lanjut ya. Boleh. Mari kita dengarkan cerita lengkapnya bersama Gema. Oke. Jadi ceritanya tuh gini. Saat itu ketika saya masih SMK, saya lagi ngumpul nih sama teman-teman di musola sekolah lah gitu. Itu kejadiannya abis asar kalau nggak salah. Jadi lagi nongkrong rame-rame ngobrol, terus ya ini ada lucunya sih. Itu jadi saya waktu itu juga masih pacaran tuh sama istri tuh. Jadi sama istri yang sekarang. Ya, sama istri sekarang, apa istri satu-satunya lah. Jadi waktu itu lagi pacaran, terus seingat saya tuh ada cekcok dikit waktu itu. Jadi ada ya berantem lagi pacaran lah gitu. Benar. Nah terus katanya tiba-tiba saya tuh nunjuk-nunjuk ke samping musola. Jadi gini, musolahnya itu di sekitarnya itu ada tamannya kecil gitu. Nah tamannya itu ada pohon-pohon cemara gitulah, kecil-kecil cemara yang pendek-pendek tuh. Di sekitarnya itu? Iya, di sekitarnya itu. Nah itu katanya gue tuh ke samping terus ngeliat ke atas, nunjuk-nunjuk dan teriak-teriak. Katanya nunjuk, turun, jangan ngeliatin aja lu mau gangguin dia kan gitu. Katanya, itu Bang Radil yang teriak kayak gitu? Iya, katanya gue teriak gitu. Tapi di situ gue nggak tahu. Jadi gue nggak sadar tuh. Katanya. Jadi pas gue ingetnya tuh pas lagi
berantem tuh, terus tiba-tiba skip aja tuh, gue nggak inget tuh. Setelah itu tuh kata teman-teman tuh, gue udah nunjuk gitu ke atas tuh katanya. Nah terus dipanggilin lah guru nih. Jadi kan masih ada guru lah di sekolah waktu itu, belum pada pulang gurunya. Jadi dipanggilin guru agama, terus dateng, nyamperin gue, terus gue ditarik lah tuh dari area musola itu, mau dibawa ke UKS gitulah pokoknya. Oh, untuk ditolong mungkin ya. Tapi saat itu tuh katanya gue tuh tenaganya gede banget, jadi nggak bisa, maksudnya tenaga tubuhnya ya, maksudnya. Oh, berarti secara langsung kayak orang kesurupan. Iya katanya gitu, katanya kan kesurupan gitu. Jadi pas saat itu, jadi pas lagi nunjuk itu tuh gue ditarik tuh. Nah guru gue tuh nggak kuat narik gue buat ke UKS karena gue bersikeras mau ke area musola itu, masih mau nunjuk itu, masih kayak marah-marah gitu. Terus ada kakak kelas nih yang badannya gede-gede juga, masih ada di sekolah, terus bantuin tuh narik gue. Itu juga pada nggak kuat gitu. Oh, itu orang yang ada beberapa orang, ada 3 orang kalau nggak salah, termasuk gurunya tuh, jadi ya sekitar 3 orang lah yang. Jadi kakak kelas gue ada 2 orang, itu 2 orang itu narikin gue juga. Terus katanya ada salah satu juga yang mencetin tangan lah, apa sih, kayak orang kesurupan lah kan seringnya gitu tuh katanya tuh, dipencet tangannya, jempolnya lah, apanya. Nah itu gak gue rasa tuh, gue nggak tahu, gue ingetnya pokoknya udah, tapi belum sampai ditarik ke UKS. Gue tuh ingetnya di tengah-tengah itu, terus gue mulai kayak balik lagi tuh, udah mulai sadar. Abis itu baru tuh ngerasa bingung, kok gue di tengah lapangan gitu. Jadi posisinya karena ini ada sekolah, ini lapangan ini parkiran, nah di sini ada musolahnya nih. Nah jadi gue di antara udah mau ke arah sekolah, udah ditarik gitu, tapi gue nggak tahu gitu, nggak sadar kalau udah di situ gitu, udah pindah. Berarti pas kondisi yang nunjuk itu blank blast sama sekali nggak ada. Blank aja, nggak inget, gue aja nggak inget kalau gue nunjuk ke atas. Gue tuh jadi ini semua gue taunya karena diceritain sama ya termasuk sama istri gue, karena waktu itu kan masih pacaran, sama ada beberapa teman gue juga di situ kan, termasuk si senior itu dan gurunya, dia cerita. Makanya waktu itu sempet ya diomelin aja sih sebenarnya, lagian ngapain pacaran pas lagi jam asar gitu kan. Jadi gitu. Jadi kesurupan tuh dibilangnya gitu. Padahal ya gue nggak tahu sih maksudnya beneran kesurupan atau enggak gitu. Tapi kalau katanya yang dibilang sama teman-teman gue di situ, gue bilang katanya itu kayak cewek, gue neriaknya. Yang di atas itu tuh objeknya itu, si makhluknya itu katanya kayak perempuan. Gue bilangnya, lu perempuan, lu rambutnya panjang gitu katanya gitu, suruh turun gitu. Gue neriak gitu. Nah tapi ya gue nggak tahu maksudnya, apa yang gue lihat aja gue nggak inget gitu maksudnya. Jadi gue cuman berdasarkan dari cerita teman-teman gue itu saat itu yang lagi di tongkrongan itu. Tapi sebelum abang dalam artian blank itu ada gejala yang abang rasain nggak, kayak tiba-tiba lagi kosong pikirannya kah, atau langsung blast aja, langsung hilang aja sih. Jadi gue ingetnya tuh lagi marah-marah sama istri gue maksudnya. Waktu itu kan masih pacaran, maksudnya lagi debat lah gitu. Pas lagi debat itu tiba-tiba gue blank aja, hilang. Gue ingetnya pas sudah tiba-tiba dari tengah lapangan itu. Jadi udah kayak ke skip. Katanya lumayan lama sih, ada beberapa menit lah, 20 menitan gitu gue, apa 30 menit gitu. Pas lagi kondisi kayak gitu. Nah, setelah itu ternyata ada kejadian lagi. Nah ini tapi gue dapet ceritanya dari istri gue lah. Istri gue juga ceritanya tuh juga setelah udah lulus maksudnya. Jadi nggak pas lagi di situ, pas lagi berdekatan di situ. Jadi ada sahabat istri gue tuh yang ngalamin. Nah ini berkaitan sama sosok yang gue tunjuk itu katanya. Menghuni tempat itu mungkin. Jadi kenapa ada asumsi si yang tadi cewek rambutnya panjang gitu di atas pohon itu, karena si temennya ya sahabat istri gue itu juga ngelihat sosok yang sama dan ngerasa diganggu. Jadi ini cerita yang selanjutnya lagi nih. Jadi setelahnya itu
Jadi ada ya sahabatnya bini gue tuh temen gue juga itu di balkon nih di atas di sekolah gue kan ada 2 lantai. Nah dia lagi di lantai atas di depan kelas. Duduk di depan kelas. Ya jadi kayak ada apa namanya kayak pagarnya gitu lah, pagar lagi sekolah. duduk di situ. Lagi berdiri aja gini lagi ngeliat ke lapangan gitu. Dia lagi gitu. Nah itu ngeliat ke lapangan ada sosok kayak perempuan katanya di tengah lapangan sendirian gitu maksudnya. Oh di tengah ngeliat ke lapangan dan ada sosok itu ada katanya. sosok di situ. Nah habis itu katanya mulai ada gangguan tuh dia maksudnya kayak lagi kesurupan gitulah kayak dia ajak. Jadi kayak ada ajakan buat kayak turun dari atas gitu. Tapi turunnya tuh mau loncat melulu. Wah. Jadi bukan dari tangga gitu turunnya. Wah, menarik. Berarti ini kayak si orang itu diminta untuk loncat bunuh diri gitu. Iya kayak gitu jadinya kesannya. Ya, jadi iya itu kayak apa namanya kayak disuruh bunuh diri jadinya. Tapi gangguannya tuh nggak berhenti dari situ. Jadi nggak berhenti sampai situ doang. Jadi setelah kejadian pertama tuh dia ngelihat kan ke lapangan itu ada perempuan itu, terus dia kayak dipanggil gitu. Tapi dia di situ masih belum apa namanya mau kayak loncat gitu. Cuman kayak lagi dipanggil aja. Terus setelah itu mungkin beberapa hari kemudian kalau nggak salah istri gue tuh cerita si temen gue ini setelah selesai pelajaran olahraga dia kan agak capek lah, terus ke kelas. Nah pas di kelas tuh posisinya anak-anak itu udah pada selesai ganti baju, terus pada mau anak-anak yang lain ya maksudnya kan kalau perempuan kadang-kadang pada ganti baju di kelas tuh. Kalau yang cowok-cowok kan langsung pada bubar aja tuh langsung ke kantin atau apa. Jadi dia kebetulan sendiri tuh di situ di ruangan di kelas. Nah pas lagi sendirian itu dia kan capek dah. Terus dia beginilah tiduran istirahat tuh. Itu ya. Istirahat di meja gitu. Terus sambil miring kepalanya terus nengok gitu. Jadi posisinya tuh dia duduk di belakang deh kalau nggak salah kan. Dia ngelihat ke arah depan tuh, ke arah dekat meja guru. Nah di depan itu tuh ada cewek juga sama berdiri di antara jadi kan kalau di antara row baris meja nih ke belakang kan ada jalurnya nih, ya kan row kosongnya nih. Nah dia berdiri di situ di ujung gitu, dan di situ juga sama ditampakin terus kayak ada ajakan gitu. Dia kayak ada suara-suara ajakan gitulah. Berarti kejadian itu berulang-ulang terus? Ya ada beberapa kali lah kejadian itu. Jadi sampai yang beberapa kali lah, mungkin ada sekitar 4-5 kali dia yang kayak mau loncat dari pagar sekolah tuh, dari yang atas tuh, dari lantai 2 tuh mau loncat ke bawah gitu. Itu ada beberapa kali lah sampai ada anggapan kalau dia kayak rada sakit jiwa gitulah. Oh berarti kabarnya sekarang udah normal, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi saat itu tuh jadi kayak sama teman-teman tuh dianggapnya emang gila aja nih gitu. Iya apa sih ini kayak caper gitu. Padahal enggak, padahal emang ada gangguan itu katanya gitu. Jadi pas lagi saat itu kebetulan pas udah kejadian yang kelima lah. Pas lagi dia begitu agak heboh tuh, rame. Dia udah mau loncat tapi teman-temannya pada ketawa-tawa aja. Oh sampai akhirnya terpancing. Iya jadi terpancing nih, dia udah mau udah beginilah. Nah ya gua waktu itu kebetulan ya karena temen aja ya. Jadi karena teman-teman pada ngetawain doang, gua ngerasa ini kok malah dibully sih orang lagi begini gitu. Terus akhirnya gue tarik, maksudnya abis itu kalau nggak salah gue bawa ke UKS atau gimana gitu sama sama bini gue waktu itu, sama istri gue. Oh dibawa ke UKS? Ya udah, terus ada cerita-cerita tapi gue kan nggak ikut masuk ke UKS ya. Jadi gue cuman bantuin bawa bopong-bopong aja lah gitu ke bawah, terus dia masuk UKS. Ya udah sama teman-temannya gitu yang cewek-cewek. Nah itu kayak gitu. Nah baru sadarnya ya setelah itu, maksudnya si sosok itu tuh yang ganggu itu tuh ternyata si cewek itu gitu. Cewek yang sama dengan yang abang lihat? Dengan yang posisi gua katanya kesurupan itu, kayak gitu. Mungkin kalau boleh tahu ini apakah karena memang mungkin kan ada beberapa hal yang kayak dia lemah fisik mungkin jadi diganggu, atau mungkin karena justru ada katanya kan bangsa mereka tuh bisa menyukai atau membenci kita. Itu ada alasan nggak kenapa dia sampai diganggu bahkan sampai disuruh bunuh diri gitu? Karena kan ini cukup menarik ini karena ya
hemat saya yang kayak gini kan otomatis berarti dia dicintai sebenarnya. Ya mungkin ya. Tapi kalau saat itu ya kalau si temen gua itu juga sebenarnya memang secara fisik emang agak lemah. Ya. Karena lumayan sering sakit lah Ya. gitu. Jadi pas SMK itu memang lumayan sering sakit dia gitu. Jadi apa namanya? Ya mungkin aja dia akhirnya jadinya secara mentally juga lemah gitu. Jadi gampang ada gangguan lah gitu. Oke. Mungkin boleh nggak Bang digambarkan seperti apa sih wajah sosoknya itu? Tapi ini sosoknya mungkin gue cuman bisa gambarin dari sebatas imajinasi gue aja ya sebenarnya. Karena gue sendiri kan sebenarnya nggak sadar waktu juga gue kesurupan kan gue nggak sadar, gue nggak tahu wujudnya seperti apa gitu. Tapi kalau dari cerita-cerita apa namanya teman gue itu dan istri gue bilang ya kayak Kunti aja sih kalau gue bilang sih mungkin gitu. Jadi kayak perempuan, bajunya putih, panjang, muka ketutupan rambut, tapi munculnya memang di jam-jam sekolah gitu. Kan itu agak nggak umum lah kan. Biasanya kan ya kalau yang umum-umum kan ketemunya malam gitu kan biasanya kan. Kalau ini siang-siang gitu. Sore gitu ya. Siang menjelang sore gitu. Makanya aneh lah gitu maksudnya. Karena lumayan ya gue kasihan aja sih sama teman gue karena lumayan ini maksudnya sampai kayak apa namanya stigmanya jadi kayak dianggapnya dia kayak gangguan jiwa padahal enggak gitu maksudnya. Karena sampai sekarang masih berhubungan baik dan emang normal, nggak ada masalah sebenarnya. Oh dengan yang perempuan itu? Karena kan sahabatnya istri gua kebetulan kan. Jadi kabar terbarunya kalau boleh tahu gimana? Sehat-sehat aja nggak ada masalah. Jadi berarti masih nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah sebenarnya gitu. Jadi emang saat itu tuh yang dari penggambarannya dia tuh dari ceritanya dia ya memang ada sosok itu yang ganggu gitu. Tapi mungkin tanda kutip masih bisa ngelihat nggak sampai sekarang? Kalau seingat gue, memang dia cerita jadi lebih sensitif setelah itu gitu. Kalau gue soalnya memang nggak sesensitif itu, maksudnya kayak misalnya ada teman gue ngelihat gitu, atau gini istri gue juga kadang-kadang suka ada beberapa lah sekelebat suka ngelihat, tapi gue nggak pernah ngelihat gitu. Jadi gue makanya ngerasa yang kesurupan itu buat gue tuh pengalaman aneh aja karena guanya nggak ngerasa kesurupan gitu, tapi orang-orang ngelihat gua memang melakukan apa namanya gerakan-gerakan yang aneh lah saat itu kan. Maksudnya gua nggak nunjuk-nunjuk ke atas, teriak-teriak apa segala macam kan aneh kan gitu maksudnya. Kayak gitu. Atau mungkin itu cuman sekali terjadi sama Bang Radil atau pernah lagi kejadian? Kalau soalnya kan temannya Bang Radil ini kan berulang-ulang ya. Iya. Kalau Bang Radil itu cuma sekali itu aja atau? Kalau di sekolah sekali itu aja. Ya. Tapi kalau pas masih kecil, pas masih kayak SD gitu atau SMP, kalau kata orang tua gue, kalau gue lagi sakit, lagi demam tinggi, biasanya tuh suka halusinasinya gitu. Ya. Suka kayak dibilangnya kayak kesurupan juga karena waktu kecil tuh beberapa kali pernah lah. Jadi kayak ada satu momen tuh gue lagi demam banget, tinggi, dan di rumah gue itu kebetulan tuh lumayan horor lah gitu. Karena kan tadinya tuh rumah satu di tengah, rumah kakek gue tadinya satu di tengah, terus pinggirnya tuh semua kebun. Ya. Jadi ada kebun, maksudnya macam-macam tuh, ada pohon sawo, ada pohon rambutan, pohon mangga, pohon apa, banyak banget lah, pohon kecapi. Karena emang kaki gue tuh beli rumah tuh modelnya kayak rumah zaman dulu lah, rumah Betawi zaman dulu. Maksudnya rumah yang di tengah, sisanya halaman semua. Abis itu setelah dibangun, pas sudah orang tua gue berkeluarga terus punya anak kan, dibangunin ada rumah satu. Nah nempatin itu rumah. Oh, dikasih tempat khusus. Iya, yang dari tadinya kebun dibangun lah tadinya. Jadi lahannya tadinya halamannya jadi sedikit lah. Jadi selebihnya tuh jadi rumah-rumah dan kontrakan lah kakek gue tuh bikin. Nah, waktu itu gue nempatin salah satu rumah lah di situ. Dan di situ ada gue kejadian tuh kata nyokap gue, pas lagi demam sakit itu kayaknya SD deh. Gue tidur di kamar nyokap. Nah, kamar nyokap itu kalau siang memang nggak nyalain lampu, jadi agak gelap. Jadi posisi gue lagi demam, nyokap gue tuh gue lupa lagi di mana. Kayaknya tapi nggak ada di kamar lah. Nah itu gue ngelihat katanya guanya ngomong kedengeran gitu, gue ngomong sendiri. Nah guanya katanya ngelihat
guanya sih kayaknya gue masih ingat sih. Itu kayak gue kayak ngelihat ada sosok gitu loh. Sosoknya tapi hitam aja gitu, tapi nggak pernah kelihatan mukanya. Jadi separuh gini doang. Agak tinggi setengah gitu. badan. Jadi di kamarnya nyokap gue itu ada kayak lemari jati gitu zaman dulu. Dan apa namanya? Itu tuh ada di dekat lemari itu. Nah, itu tuh memang ada apa namanya? Beberapa kali tuh di situ. Jadi bukan cuma gue, ada adik gue juga suka lihat kadang-kadang gitu. Dan gue juga pernah kayaknya pas SMP deh kayaknya juga posisinya sama, lagi sakit, demam. Di kamar tuh gue tiba-tiba ini bangun, terus kata nyokap gue keluar tuh, ini tapi posisi gue nggak tahu tuh, gue nggak sadar, gue cuma ingat ada beberapa kalimat yang gue sebutin lah. Jadi pas lagi demam, terus gue bangun berdiri, terus gue jalan keluar kamar tuh. Tapi kata nyokap gue jalannya kayak ini, kayak apa namanya, paskibraka gitu, jalannya kayak robot gitu. Terus abis itu gue nggak lama ditarik lagi sama nyokap gue, ditaruh ke kamar lagi, terus ditidurin lagi. Terus nyokap gue manggil nenek gue. Nah abis itu di kamar tuh gue tiba-tiba teriak. Gue inget ini kalimatnya. Awas, ada bom, tiarap, awas. Gitu gue ngomong gitu. Gue nggak tahu tuh. Makanya gue mikir apakah itu gue kesurupan atau emang halusinasi aja gitu. Jadi memang katanya nyokap gue tuh kalau gue lagi sakit suka jadi ada aja gangguan gitu. Sama mungkin kembali lagi mungkin ya ke kejadian tadi di SMA. Itu abang dalam artian kejadiannya cuma dialami sama abang dengan teman atau pernah juga dialami sama orang lain juga? Kalau sama teman-teman yang lain sih gue kurang tahu juga ya, karena gue nggak dapet cerita yang lain dari teman-teman sih. Tapi kalau yang langsung gue rasain dan ada cerita-cerita yang paling deket ya dari teman-teman gue itu ya ini doang sih, dari yang gue kesurupan dan temen gue juga yang ngalamin gangguan itu kayak gitu. Terus saya dengar juga kan, ya tadi kita sempat ngobrol juga di backstage sama istri abang, katanya abang tuh punya cerita dengan istri abang tentang kejadian horor mistis juga yang berkaitan sama Mbak Kunti juga nih. Itu gimana tuh bang, kalau boleh tahu? Oh ini gue ingat. Ini tuh kejadiannya belum lama sih sebenarnya ini kejadian. Mungkin baru beberapa tahun yang lalu lah. Jadi beberapa tahun lalu tuh mungkin gue cerita sedikit backgroundnya biar konteksnya jelas ya. Jadi gue tuh sama istri tuh kerja bareng. Jadi kerja barengnya tuh istri gue tuh kebetulan jadi scriptwriter. Terus gue kan jadi, kalau di produksi gue mungkin jadi videographer atau jadi soundman lah biasanya. Terus di post pro gue jadi editor. Nah kebetulan karena lagi kerjanya bareng nih, dia jadi scriptwriter di project yang sama, ada produksian yang mengharuskan gue nginep di base camp karena syutingnya tuh 2 hari berturut-turut gitu. Nah itu kebetulan di rumah temen gue, base campnya lah. Jadi gue datang pagi ke sana, syuting segala macam, pulang istirahat nih menjelang sore, terus istirahat, beres-beres, mandi apa segala macam, jam 10-an tuh tidur lah. Nah, layoutnya tuh gini, rumahnya itu tuh jadi kan karena krunya pada banyak gitu, ya udah pada gelaran tikar aja, maksudnya tidur lesehan aja di ruang tamu gitu kan. Jadi rumahnya itu tuh ada ruang tamu, di belakang ada dapur. Nah, di dapur itu tuh ada kayak pintu kaca. Jadi kayak connecting door itu. Nah, itu tuh belakangnya itu tuh ada toren, ada bekas toren lah, karena torennya udah nggak ada. Jadi kayak tiangnya doang tuh, gitu. Nah, kebetulan pas tengah malam tuh istri gua tuh haus lah dia, mau minum. Tapi pas mau minum, si tekonya itu udah nggak ada airnya. Jadi dia harus ngambil ke dapur. Yang which is itu ada di samping si pintu kaca itu kan. Nah, dia pas lagi ke belakang udah buka pintu, terus ngisi air segala macem, udah ngisi udah penuh. Nah pas lagi posisi ngisi air itu tuh kan galonnya itu tuh membelakangi toren itu, dan ada cermin tuh di rumah itu. Jadi maksudnya di dapur itu tuh ada kacanya. Nah pas lagi itu dia ngeliat tuh ada bayangan di belakang itu. Jadi bayangannya dari cermin kan. Jadi bayangannya tuh kayak ini, ada yang duduk di atasnya itu tuh. Kan torennya kan ada dudukan torennya nih.
Nah di situ tuh yang duduk gini terus kakinya gantung gitu ke bawah gitu kayak cewek. Oh, Terus jadi- kakinya ngayun-ngayun iya, gitu. iya. Jadi terus bini gue ngisi belum penuh, udah diambil langsung. Abis itu masuk lagi terus nggak cerita sama gue juga. Maksudnya dia langsung nyoba untuk tidur katanya Iya. gitu. Jadi pas dia cerita ke gue tuh dia langsung kayak udah tidur aja lah. Abis itu jaknya juga nggak diminum, ditaruh aja udah. Abis itu dia langsung pura-pura langsung maksain untuk merem aja udah tidur gitu. Kayak gitu. Itu Tapi sosoknya emang sosok kuntilanak lagi. ya mungkin kuntilanak, Ya. gue juga sih nggak tahu. Tapi yang dilihat itu ya perempuan baju putih duduk di atas, rambutnya juga panjang kelihatan gitu. Ya. Tapi nggak kelihatan. Jadi separuh badan tuh nggak kelihatan. Jadi dia hanya lihat tuh kaki separuh lagi duduk terus kakinya ngayun gitu. Karena kan toren kan lumayan tinggi ya. Ya. Jadi dia ngeliat itu. Cuman kakinya doang berarti yang kelihatan. Kakinya ngayun gitu. Karena kan posisinya di luarnya itu agak gelap juga. Ya. Jadi emang karena udah malam mungkin dinyalainnya cuma lampu yang Ya. cuma satu lah lampunya Lampu gitu. itu. Oke. Jadi setelah yang jadi bini gue tuh nggak cerita tuh sama sekali tuh soal itu. Jadi dia cuma ngalamin itu terus udah selesai produksinya nih pulang lah. Jadi di rumah nggak cerita juga. Terus malah baru ceritanya itu setelah ada produksian lagi kayak udah sebulanan. Iya udah sebulan kemudian Sudah gitu. sebulan berlalu. Setelah sebulan itu ada syuting lagi lah nih, ada produksi lagi dateng lah. Nah pas lagi udah selesai syuting, terus pas lagi posisi malam, kita makan malam nih bareng-bareng lah nih semua nih satu tim nih kru nih. Ketika lagi makan malam itu baru istri gue cerita gitu. Tapi istri gue cerita tuh karena temen gue yang punya rumah itu dia cerita kalau maksudnya ada saudaranya gitu ngelihat juga ada sosok itu terus. Adiknya dari temen gue itu juga kan itu jadi ada kamar yang di samping si toren itu tuh tiang toren itu adiknya itu juga ngalamin gangguan kayak ada yang nimpuk-nimpuk kerikil ke kacanya. Kacanya tuh jadi akhirnya dipermanen ditutup gitu karena dia nggak berani juga takut gitu karena ada beberapa gangguan itu. Terus sempat ngelihat ada kayak kucing digendong-gendong. Itu gue shock juga tuh pas tahu tuh maksudnya kaget juga. Berarti Masa sih kejadiannya habis udah gitu? pernah terjadi juga Iya, sebelum-sebelumnya. jadi ternyata di rumah itu lumayan horor juga gitu. Nah, abis itu baru istri gue cerita tuh kalau dia ngeliat gitu. Oke. Ngeliat sosok yang tadi di toren itu lagi duduk kakinya doang tapi gini-gini ngayun-ngayun gitu. Wah, oke. Kayak Ini gitu. rumahnya cukup menarik ya, dalam satu rumah ada 3 kejadian Iya. dan di tempat yang sama berarti ya. Iya benar. Jadi memang ada di situ ada kayak katanya ada penunggunya lah gitu. Ya. Tapi ya teman gue juga nggak cerita maksudnya karena mungkin ya menghindari kepanikan kali ya mungkin ya kayak gitu. udah biarlah. Biar aja gitu. Nggak mengganggu gitu mungkin. Oke. Oke. Terima kasih Bang Radil ya udah mau hadir. Terima kasih juga sudah menceritakan tentang kisah horornya yang terjadi selama masa SMA, kemudian terjadi bersama dengan istrinya, dan kemudian ketika sedang jobs ya berarti. Iya lagi sedang kerja. job. Oke, terima kasih Bang Radil sudah mau hadir di podcast Gema. Siap. Dan juga mungkin sebelum kita closing ya, Bang Radil punya sesuatu yang ingin disampaikan nggak kepada teman-teman warta? Oke. Buat teman-teman warta, jauhi narkoba. Benar. Kan? Iya gitu. Jangan buang sampah sembarangan. Itu aja. Benar. Sebenarnya. Oke, terima kasih Bang Radil. Oke, terima kasih telah menonton. Untuk teman-teman warta yang ingin datang dan menceritakan kisah horornya, boleh dikirim di email bawah sini. Dan juga nanti untuk teman-teman warta yang ceritanya menarik dan seram akan kita undang di Gema. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video Gema selanjutnya. Dan jangan lupa follow sosmed yang ada di bawah sini. Dan sekian, Nudi Kaler, Nudi Wetan, Nudi Lebak, Nudi Tonggo hadir. Perhatikan kanan kirimu karena mungkin kamu sendirian.